Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Erhas. Dan kali ini kita kembali dalam video pembelajaran IPS materi kelas 9 tentang keadaan alam negara-negara di dunia. Dan kali ini kita akan membahas negara Mesir. Jika sebelumnya aku sudah membahas tentang negara Inggris dan Jepang, kalian bisa lihat linknya sudah aku taruh di atas ya. Baik, kita langsung aja masuk dalam materi keadaan alam dan penduduk Mesir. Nah, di sini seperti yang kita sudah kenal ya, Mesir itu terkenal dengan ikonnya yang cukup eksotis, yaitu piramida. Ada cukup banyak piramida di Mesir. Salah satu yang paling besar adalah piramida Agung Giza. Nah, ini penampakan piramida Agung Gizanya. Nah, tapi di sini yang akan kita bahas itu adalah letak Mesir dulu yang pertama kali. Nah, letak Mesir secara astronomis itu terletak di 22 derajat lintang utara sampai dengan 32 derajat lintang utara, dan di antara 25 derajat bujur timur sampai dengan 36 derajat bujur timur. Jadi Mesir ini hampir bisa dipastikan ya di sini dari letak garis lintangnya itu dia terletak di belahan bumi bagian utara dan di belahan bumi bagian timur. Kemudian letak geografis Mesir. Mesir ini terletak di tepi Laut Merah dan Laut Mediterania. Jadi dia itu terletak di Afrika bagian utara, berbatasan langsung dengan Laut Merah dan Laut Mediterania yang memisahkan benua Afrika dengan benua Asia. Jadi Mesir ini langsung berhadapan dengan benua Asia gitu. Hanya dipisahkan oleh Laut Merah dan Laut Mediterania tadi. Kemudian batas wilayah negara Mesir, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan negara Sudan, sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah, sementara di sebelah barat berbatasan dengan Libya ya. Itu ketinggalan ketikannya. Ini di sebelah barat itu ada Libya. Kemudian untuk bentang alam, ada beberapa pembagian wilayah daratan Mesir. Yang pertama, Semenanjung Sinai. Nanti kita akan bahas satu persatu di sini. Kemudian yang kedua Gurun Barat, yang ketiga Gurun Timur, dan yang keempat Lembah Sungai Nil, serta yang terakhir Delta Sungai Nil. Baik, tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan Sungai Nil ya. Ini termasuk ikon negara Mesir juga. Di samping gurunnya yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Semenanjung Sinai. Di sini kalian bisa saksikan gambaran Semenanjung Sinai ya. Semenanjung Sinai ini merupakan suatu dataran tinggi ya yang terletak di sebelah timur terusan Suez dan memanjang sampai pada perbatasan Arab, Yordania, dan Israel. Di kawasan ini terdapat gunung tertinggi negara Mesir, yaitu Gunung Katerina dengan ketinggian 2637 meter. Ini cukup tinggi ya untuk sebuah gunung yang ada di di negara Mesir gitu. Kemudian ini kalau kita lihat topografinya itu sebenarnya Sinai ini daerah yang kering tandus ya, didominasi oleh gunung dengan bebatuan gitu. Memang untuk karakteristik dataran seperti ini, gunung-gunung dengan tingkat ketinggian itu biasanya jarang yang sampai 3000 ke atas gitu ya. Jadi ukuran ketinggian 2600 itu sudah cukup tinggi. Nah, kemudian Gurun Barat. Gurun ini terletak di sebelah timur Libya. Luasnya kurang lebih 674.000 km persegi atau hampir 3/4 wilayah negara Mesir. Di kawasan ini dijumpai juga adanya daerah depresi. Depresi tersebut dikenal dengan nama Depresi Katara. Di daerah depresi ini dijumpai adanya oase-oase ya, antara oase Paranfra, oase Dakhla, dan oase Harija. Nah, oase itu semacam perairan yang terdapat di tengah-tengah gurun gitu, semacam sumber mata air. Jadi di gurun itu tidak melulu kering ya, ada biasa kita jumpai juga oase-oase. Kemudian Gurun Timur. Nah, kawasan ini membentang ke timur dari lembah Sungai Nil sampai ke Laut Tengah. Di Gurun Timur ini banyak dijumpai adanya wadi. Wadi adalah
lembah-lembah sungai yang kering. Nah, ini tidak selalu kering ya. Jadi kalau ketika hujan turun, lembah-lembah ini menjelma sesaat menjadi sungai. Itu yang disebut dengan wadi. Tapi itu sesaat aja ketika hujan. Tapi ketika nanti sudah tidak hujan lagi, mulai kering lagi, nah dia nyaris tidak bisa dijumpai lagi air-air itu. Jadi semacam sungai dadakan lah kalau di musim penghujan, itu wadi itu istilah. Gunung tertinggi di kawasan Gurun Timur adalah Gunung Sayip dengan ketinggian 2187 meter. Oke, kemudian lembah Sungai Nil. Sungai ini termasuk sumber mata air utama di Mesir ya. Dan daerahnya terkenal subur sekali. Berbeda dengan daerah gurun tadi yang agak tandus, di sekitaran lembah Sungai Nil itu dikenal dengan daerah yang sangat subur. Baik, di sini kita bahas. Kawasan ini merupakan pusat permukiman penduduk negara Mesir. Jadi kalau di gurun-gurun tadi itu nyaris tidak ada pemukiman penduduk gitu, karena memang daerahnya tandus dan sulit untuk didiami. Nah, tapi di sepanjang Sungai Nil justru menjadi pusat permukiman penduduk negara Mesir. Nah, kawasan ini terletak memanjang dari perbatasan Sudan sampai ke Laut Tengah. Jadi dia tembus ke Laut Tengah. Di daerah ini juga terdapat bendungan terkenal, yaitu Bendungan Aswan ya. Ini penampakannya, Bendungan Aswan. Bendungan ini memiliki fungsi utama sebagai irigasi dan sebagai penanggulangan bahaya banjir dari Sungai Nil. Jadi dia yang mengatur debit air di Sungai Nil agar tidak meluap sehingga membanjiri pemukiman penduduk gitu. Kemudian delta Sungai Nil. Nah, delta ini merupakan suatu daerah aluvial yang sangat subur dan merupakan daerah pertanian negara Mesir. Jadi di daerah tandus gersang seperti Mesir itu ada suatu daerah yang sangat subur, bahkan bisa dibuka untuk daerah pertanian, yaitu di delta Sungai Nil. Sungai Nil ini mempunyai manfaat yang besar bagi negara Mesir ya. Jadi kalau ada pertanyaan apa sih manfaat Sungai Nil bagi Mesir? Manfaatnya itu sangat vital sekali ya, karena dia yang pertama sebagai sarana lalu lintas pelayaran, yang kedua sebagai pembangkit tenaga listrik ya, tentu tenaga listrik air, kemudian sebagai sarana air minum dan irigasi bagi lahan pertanian. Jadi Sungai Nil itu semacam nyawa lah bagi negara Mesir. Kemudian kondisi iklim negara Mesir. Nah, berdasarkan garis letak lintangnya tadi yang pertama tadi kita bahas, maka sebagian besar wilayah Mesir berada pada daerah subtropis. Tipe iklim yang ada di Mesir adalah iklim subtropis, arid atau kering ya. Nah, musim panas di negara Mesir terjadi pada bulan Mei sampai Oktober. Ini ketika video ini aku buat di bulan Agustus, berarti Mesir sekarang mengalami musim panas di sana. Sementara musim dingin terjadi pada bulan November hingga April. Kemudian kekayaan alam Mesir. Nah, untuk daerah gurun barat sekitar terusan Suez dan lepas pantai Sinai itu penghasil minyak bumi. Ya, jadi mungkin ya Mesir bukan negara penghasil minyak terbesar mungkin ya di dunia, karena masih ada banyak lagi negara-negara lain yang juga penghasil minyak bumi seperti Kuwait dan Libya dan negara-negara Arab lain. Nah, tapi Mesir juga termasuk penghasil minyak bumi terutama di daerah gurun barat. Jadi di daerah gurun yang tandus tadi itu ternyata menyimpan potensi minyak bumi yang cukup besar. Kemudian semenanjung Sinai itu penghasil mangan. Mangan itu termasuk logam juga ya, logam untuk ditambang gitu. Kemudian sekitar Bendungan Aswan itu ada pertambangan biji besi. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini ya. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe seperti biasa. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.